Ini mau tanya aja, kok pakai baju Israel kayak gitu? Kenapa emangnya? Enggak, mau tanya aja. Ya kenapa kalau menurut Anda? Apa ini kan namanya kita Muslim, Bu ya? Ya. Nah, kita Muslim, apakah Ibu nggak tahu? Loh, Atau di Quran 75 ayat itu tentang Bani Israel. gitu? Palestina nggak disebut. Palestina sama kayak Anies Baswedan, Rizik datang ke sini. Yesaya 43 ayat 1. Tetapi sekarang, beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel, janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Ini mau tanya aja, kok pakai baju Israel kayak gitu? Kenapa emangnya? Enggak, mau tanya aja. Ya kenapa kalau menurut Anda? Apa ini kan namanya kita Muslim, Bu ya? Ya. Nah, kita Muslim, apakah Ibu nggak tahu? Loh, Atau di Quran 75 ayat itu tentang Bani Israel. gitu? Palestina nggak disebut. Palestina sama kayak Anies Baswedan, Rizik datang ke sini. Oh, Orang Yaman miskin melarat, sengsara, susah selonjor sekarat datang ke sini. Karena dia berkuasa berhasil rame. Hati-hati, kalau ada ayat Quran tentang Palestina, ibu beli 5 juta. Jadi itu tanah mereka. Yang kafir itu orang Islam. Orang Islam ini kan sektarian. Ada yang NU, ada yang Muhammadiyah. Kalau kita belajar sama NU yang paling ganteng kata dia. Ibu mencari lagi ayat. Kata Allah apa? Sesungguhnya hari-hari mulia itu hari Sabtu. Hari Jumat nggak disebut. Sabat itu bahasa. Hari Sabat hari-harinya orang Yahudi. Orang Yahudi itu pinter. Dia itu bangsa pilihan dari bangsa-bangsa seluruh dunia, kata Quran. Begitu kita buka Quran, coba deh baca Al-Baqarah sedikit aja udah masuk Yahudi semua cerita itu udah. Begitu Musa, Isa, ini yang soknya si bontot ini Islam ini nggak ngerti baca Quran, dia nggak ngerti. oh, Nah, itu apa ini? kumpulan Torah, maksudnya kumpulan kitab dia, Taurat. Ini di pintu, ditempel di pintu. Oh, dapat pintu. Ditempel di pintu tuh. Nih. Apa ini? Sedih banget nih. Bring team home now. Iya, pulangkan kami ke rumah kami. Kan disandera sama Hamas. Hamas itu teroris kan? Ya, tapi tulisannya ini anu, Pak. Ya. Tulisan Bahasa Ibrani. Oh, maaf. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Umi mau berbicara tentang kebenaran dalam Al-Quran. Ini Umi berada di Masjid Al-Mu'awana. Umi sudah berada di masjid ini dari jam 11:30, menunggu sampai asar sambil membaca Quran, memahami terus menerus. Hidup Umi seperti itu. Ini bisa dilihat ayat 101 sampai dengan 104 surat Bani Israel atau surat Al-Isra atau surat ke-17. Karena gengsi dong kalau bilang surat Bani Israel. Dari kecil Umi diajarkan Buya di Sumatera Barat itu surat Bani Israel. Dan pernah juga belajar ngaji di Jambi. Surat Bani Israel. Gengsi surat Al-Isra atau surat ke-17 ayat 101 dan sampai 104. Di situ Allah memerintahkan Musa atau Moses untuk membawa Bani Israel menyeberang dari Mesir. Maka sampailah di suatu tempat di tanah terjanji itu. Di situ Allah berfirman di ayat 104-nya. Allah berkata bahwa disinilah negerimu, disinilah kamu tinggal sampai kamu dibangkitkan nanti kembali di tempat yang berbeda-beda. Maksudnya mungkin karena perkawinan atau karena merantau atau karena datang ke Indonesia atau ke Amerika gitu. Nah, Umi cari ayat-ayat tentang Palestina. Tentang Palestina nggak ada, udah bertahun-tahun, puluhan tahun.
mau bertanya kemana, karena perserikatan benci Yahudi itu sudah diajarkan sejak orang Islam itu masih kecil. Jadi tidak ada di Quran ini ayat tentang kebencian, tapi orang yang membenci punah emang ada. Inna syani akawal abtar. Oleh karena itu, jangan pernah berharap bahwa Israel itu akan kalah. Ingat tanggal 7 Oktober dia diserang tanpa sebab dan sampai korban 1.400 orang. Saya kira, Umi kira bangsa manapun, orang manapun, kalau diperlakukan seperti itu oleh Hamas itu adalah organisasi di dalam tubuh Palestina itu sendiri. Organisasi garis keras, organisasi teroris, kalau boleh dikatakan, dan tak segan-segan membantai kaumnya sendiri juga sesama Islam. Sudah banyak bukti. Nah, oleh karena itu Umi berharap para ulama, para ustadz, para pemuka agama untuk menyampaikan ayat Quran ini, bahwa tanah itu semuanya adalah milik orang Israel. Jadi kalau Palestina dikasih sebagian itu udah bersyukur mestinya. Kenapa harus minta lebih banyak? Dengan perjanjian Balfour, dengan pengumuman kemerdekaan di Aljazair bulan November tahun 85 itu, bahwa Palestina merdeka. Jadi sampai sekarang nggak pernah mengaku merdeka, itu kan namanya nggak bersyukur. Ada duta besarnya di sini kok, malah minta sumbangan. Jangan-jangan duta besar ini Hamas pula ini. Oh, terus ada perwakilan di PBB, gitu. Jadi oleh karena itu, tolonglah para ulama, para pemuka agama, para agama Islam maksudnya, ustadz dan bahkan menteri agama sendiri. Kan Anda itu sebagai ketua Banser itu maksudnya Jokowi nempatkan itu kan biar agak bagak lah, kata orang Padang tuh. Katakan yang benar gitu loh. Namanya juga Banser gitu loh, bahwa lihat ayat 101 sampai 104 itulah tanah itu, tanah Yerusalem itu keseluruhannya milik Israel kok. Tapi karena dikeroyok dunia, entah apa itu penyakit keroyok itu. Tapi Umi juga tahu penyebabnya itu sebenarnya, nanti di lain kesempatan Umi akan bicara penyebab kebencian itu apa, sampai semua ikut membenci, demo di sana sini membenci. Semoga Allah memberi kemenangan kepada kebenaran, itu janji Allah. Dan Allah berjanji pasti tidak akan mengusir orang-orang Israel atau Yahudi itu dari negerinya. Demikianlah, semoga mari kita sebarkan perdamaian, kasih sayang dan cinta untuk seluruh umat manusia, sebagaimana Allah dengungkan di dalam Al-Quran. Innallaha bin-nasi laraufur rahim. Allah sangat kasih sayang dan cinta pada seluruh umat manusia. Ingat itu. 2 kali disebut Allah di Quran. Demikian, semoga dapat dipahami, dan Umi tidak ada maksud apa-apa. Maksudnya cuma lillahi ta'ala, demi Allah menyampaikan kebenaran. Karena kebenaran itu memang pahit. Semoga bisa diterima. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.